Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Psikologi Eksperimen, akan membahas mengenai validitas dalam penelitian eksperimental. Ipak Mentari, serta Anissa Fitria. Pengertian validitas. Yang pertama, validitas eksperimen menurut Chalk dan Campbell pada tahun 1979, Sandy, Chalk dan Campbell pada tahun 2002. Sebab ketika kita menyatakan sesuatu adalah valid, maka kita membuat penilaian mengenai sejauh mana bukti yang relevan mendukung kebenaran atau kesalahan inferensi tentang sesuatu itu. Yang kedua, Sandy pada tahun 2002 menegaskan bahwa validitas merupakan properti inferensi, bukan properti rancangan eksperimen atau desain atau metode, oleh karena rancangan yang sama mungkin akan memiliki inferensi yang lebih valid atau kurang valid tergantung situasinya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi validitas internal. Yang pertama, presidensi temporal yang kabur. Kurangnya kejelasan variabel mana yang terjadi lebih dahulu mungkin akan menghasilkan kebingungan mengenai variabel mana yang menjadi penyebab dan mana yang menjadi efek atau akibat. Yang kedua, seleksi. Perbedaan sistematik ciri responden di antara kelompok eksperimen dan kontrol yang dapat juga menghasilkan efek yang teramati. Yang ketiga, sejarah. Kejadian yang berlangsung pada saat bersamaan dengan perlakuan dapat menghasilkan efek yang teramati. Selanjutnya, ada maturasi, yaitu perubahan yang terjadi secara alamiah sepanjang waktu dapat keliru dikira sebagai efek perlakuan. Kemudian ada regresi, yaitu unit yang diseleksi berdasar skor ekstrim. Mereka seringkali akan mempunyai skor yang kurang ekstrim pada variabel lain, termasuk skor pada pemberian tes ulang. Sebuah kejadian yang dapat keliru dikira sebagai efek perlakuan. Atrisi atau mortalitas, yaitu mundurnya atau hilangnya responden saat perlakuan atau saat pengukuran dapat menghasilkan efek artifaktual jika peristiwa kehilangan tersebut secara sistematis berkolerasi dengan kondisi perlakuan. Kemudian ada pengujian, yaitu paparan sebuah tes dapat mengubah skor pada paparan tes selanjutnya. Sebuah peristiwa yang dapat keliru dikira sebagai efek perlakuan. Kemudian ada instrumentasi. Sifat dasar sebuah instrumen pengukuran mungkin berubah dalam cara tertentu sesuai dengan perubahan waktu atau kondisi sehingga perubahan tersebut dapat keliru dikira sebagai efek perlakuan. Dan yang terakhir ada efek aditif dan interaktif. Ancaman terhadap validitas internal. Pengaruh sebuah ancaman dapat ditambahkan dengan pengukuran ancaman lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi validitas eksternal. Yang pertama, interaksi antara hubungan kausal dengan unit, yaitu sebuah efek yang ditemukan dengan jenis unit tertentu mungkin tidak berlaku seandainya unit lain yang telah diteliti. Interaksi antara hubungan kausal dengan variasi perlakuan, yaitu sebuah efek yang ditemukan dengan sebuah variasi perilaku tertentu mungkin tidak berlaku dengan variasi lain. Perlakuan tersebut atau jika perlakuan tersebut dikombinasikan dengan perlakuan lain, atau jika hanya sebagian dari perlakuan itu digunakan. Interaksi antara hubungan kausal dengan dampak perlakuan, yaitu sebuah efek yang ditemukan dengan suatu jenis observasi. Dampak perlakuan mungkin tidak berlaku jika jenis lain observasi dampak perlakuan digunakan. Kemudian, interaksi antara hubungan kausal dengan setting, yaitu sebuah efek yang ditemukan dengan satu jenis setting mungkin tidak berlaku jika jenis setting lain digunakan. Kemudian, mediasi tergantung konteks, yaitu sebuah mediator yang menjelaskan hubungan kausal dalam satu konteks mungkin tidak akan memediasi dalam konteks lain. Baiklah, untuk materi selanjutnya ialah hubungan validitas internal dengan validitas
validitas eksternal. Nah, penelitian eksperimen lebih fokus pada validitas internal daripada validitas eksternal. Penelitian eksperimen dengan kontrol yang tepat dan seksama dapat menghasilkan validitas yang tinggi karena dapat menemukan bahwa perubahan variabel dependen memang disebabkan oleh variabel independen yang dipilih. Validitas penelitian memiliki hubungan terbalik karena penelitian yang memiliki validitas internal rendah, maka validitas eksternalnya tinggi, begitu pula sebaliknya. Baik, untuk kesimpulan dari materi kami ialah validitas adalah sesuatu yang dianggap benar atau tetap yang telah dilakukannya pengujian tentang benar atau salahnya sesuatu yang diteliti, serta validitas meneliti memiliki hubungan terbalik karena penelitian yang memiliki validitas internal rendah, maka validitas eksternalnya tinggi, begitupun sebaliknya. Kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.